Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga dianiaya suaminya sendiri, seorang ibu rumah tangga di Kota Medan ditemukan bersimbah darah di dalam rumahnya. Gubernur Sumut membantah kabar bahwa 4 pulau yang jadi polemik merupakan hadiah dari Mendagri kepada mantan Presiden Jokowi. Kapal pecah akibat ditabrak kapal tanker. 4 nelayan asal Belawan Kota Medan terombang-ambing di perairan Selat Malaka selama 6 jam. Empat nelayan asal Belawan Kota Medan terombang-ambing di tengah laut di perairan Selat Malaka. Kapal mereka karam diduga karena ditabrak sebuah kapal tanker pada 9 Juni 2025. 4 orang nelayan terdiri dari 1 orang nakoda kapal bernama Rahmat Fadli dan 3 orang anak buah kapal, yaitu Safarudin, Sulaiman, dan Hamdan, terombang-ambing di tengah laut Selat Malaka setelah KM Alfarida GT4 yang mereka tumpangi diduga ditabrak sebuah kapal tanker pada Senin dini hari pekan lalu. Akibatnya, keempat nelayan asal Belawan Kota Medan itu terombang-ambing di tengah laut selama 6 jam. Beruntung mereka diselamatkan oleh sejumlah nelayan lainnya dari KM Rezeki Makmur GT4 asal Serdang Bedagai. Menurut salah satu korban, kapal yang mereka tumpangi berangkat dari Tangkahan Sungai Deli, Kelurahan Pekan Labuan menuju perairan Selat Malaka pada hari Minggu pagi, 8 Juni 2025. Tiba di koordinat yang dituju, para nelayan menurunkan alat tangkap ikan sambil beristirahat menunggu terang. Pada pukul 3 dini hari, tiba-tiba kapal mereka ditabrak kapal besar yang diduga kapal tanker hingga terbelah menjadi 2. Nakoda kapal dan ketiga anak buahnya terkejut dan langsung melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. 10 kami sampai tujuan, istirahat. Dari jam 3 gitulah, sekitar jam 3 pagi itulah langsung kejadian. Kapalnya warna hitam merah, kosong menuju ke barat. Terus jam 9 pagi lah kami dapat pertolongan. Bang, itu kondisinya seperti apa Bang saat itu Bang? Pagi itu Bang ditabrak, apakah memang kondisi lautnya lagi berombak atau kayak gimana, gelap atau gimana? Keadaan lenang, memang itu malam. Ini waktu jam itu istirahat, jadi kami nggak nyangka gitu, bisa seperti itu. Jadi sampai sekarang ini gimana Bang? Dalam gimana gitulah Bang, masih dalam urusan. Terkait peristiwa ini, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Wilayah Sumut sudah melaporkan kejadian ini kepada kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Sumut. Kembali ke Belawan, tapi kapal beserta alat-alat lain dan semua barangnya tidak bisa diselamatkan. Demikian. Untuk sampai saat ini Bang, untuk HNS Citri Bang, apa yang udah kita lakukan Bang? Ya, yang pertama kami melaporkan hal ini ke beberapa instansi, kepada Bapak Gubernur melalui surat, dan kemudian Kadis Perikanan Provinsi dan Polair, juga ke KSOP Perhubungan, karena yang tahu kapal itu melintas, yang bisa kami dapatkan informasinya itu dari Perhubungan Laut. Hanya sampai sekarang pihak Perhubungan Laut belum bisa memberikan dukungan terhadap kami. Sampai saat ini belum bisa diterima oleh mereka. Para korban berharap pemerintah membantu penyelesaian yang melibatkan kapal mereka, karena akibat kejadian ini mereka mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Sudah 5 tahun terakhir, bendungan Lubuk Marsonja Sigorbus di Kecamatan Barumun Baru, Padang Lawas jebol. Akibatnya lebih dari 1.000 hektar areal persawahan warga di 3 kecamatan beralih fungsi menjadi lahan perkebunan dan perumahan karena kesulitan air. Lebih dari 1.000 hektar area persawahan di 3 kecamatan di Kabupaten Padang Lawas saat ini sudah beralih fungsi menjadi lahan perkebunan dan perumahan.
Alih fungsi lahan persawahan seluas 2.000 hektar ini terjadi karena sudah lebih dari 5 tahun bendungan Lubuk Marsonja Sigorbus jebol dan tidak bisa mengalirkan air ke persawahan milik warga. Menurut Koordinator Badan Penyuluh Pertanian, pihaknya sudah mengusulkan ke unit pengairan Gunung Tua terkait masalah ini. Ini Lubuk Marsonja Sigorbus. Bendungan ini mengairi seluas dulunya dari 2.000 hektar. Sekarang sudah banyak yang beralih fungsi dan sekarang tinggal 1.000 lagi. Itu termasuk tanaman kelapa sawit, juga tanaman karet. Itu aja Pak, alih fungsinya. Jadi tambahnya itu perumahan. Dinas Pekerjaan Umum bidang pengairan diharapkan segera memperbaiki bendungan agar area persawahan warga tidak habis karena beralih fungsi. Saat ini para petani hanya mengharapkan air hujan untuk bercocok tanam. Rizky Ramadan melaporkan dari Padang Lawas. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Sumut hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tia Nisa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.